Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat Darnews manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, jadi kemarin kan ada pembongkaran ya, pada tanggal 1 pembongkaran makam di daerah Winongan Serambi, yaitu salah satu daerah yang ada di Pasuruan, di mana di situ ada makam seorang habib ya, makam para habib lah ya di situ. Yang di situ kayak seakan-akan itu eksklusif banget gitu loh ya. Dibangun, ada gedungnya ya. Ya, waktu itu kita tahu kan bagaimana para kabib itu dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Dan kemudian sekarang ketika mereka ketahuan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, karena berbagai pembuktian mereka yang tidak berani, akhirnya masyarakat resah dong. Ya gitu. Ketika ada pelaporan dan tidak ada tindakan, akhirnya masyarakat bertindak dengan sendirinya, gitu lah ya. Oke, langsung kita simak videonya bagaimana. Jangan di skip-skip agar tidak kehilangan konteksnya. Ini adalah ya, dalam video ini di wilayah Winongan. Ini sebelum dibongkar. Ada pesarean dari para habib-habib. Habib sinten niki? Habib Muhammad bin Utsman Ba'abud. Waduh, wonten Ba'abud niki. Ini sebelum dibongkar ya. Nah, pesarean-pesarean ini pesarean ini sangat jarang. Sebetulnya padat sekali karena pesarean kuno ini. Jadi banyak pesarean-pesarean yang dihilangkan gitu ya. Ini berdiri di atas pesarean yang sebelumnya padat. Jadi pesarean habib-habib yang ada di Serambi ini numpang terhadap pesarean yang padat di bawahnya ini, dan dibuat seakan-akan masih kosong ini. Pesarean Serambi adalah pesarean tertua. Sejarahnya bahkan masjid tertua Pasuruan ada di Serambi. Di sini juga ada makamnya Raja Pasuruan yang Prabu Angrangkusumo. Ada stempelnya huruf jim. Ini bukan huruf jim, kalau menurut saya huruf H itu maknanya Hadramaut. Itu ya, itu 110. Ini ya Tarim alaha. H 110. Rek Pasuruan rek duduk Tarim rek. Kok ono kuburan Tarim ono kene iki rek. Keluarga besar Tarim iki. Jadi itu tadi sebelum adanya pembongkaran ya. Setelah itu karena masyarakat resah ya, warga resah, ini kok bisa-bisanya ada kuburan yang harus menggeser kuburan orang lain, yang harus menggeser kuburan-kuburan kiai-kiai yang sudah lama, sudah sepuh di situ. Makam-makam yang sepuh kok kegeser gitu kan. Akhirnya masyarakat kemudian bertindaklah di sini dari warga setempat, dan juga ada anggota-anggota dari PWI Laskar Sabilillah di sini ya. Oke, langsung kita simak videonya. Untuk kemuliaan dari Aulia Serambi yang telah menyebarkan Islam di Serambi khususnya dan di Pasuruan pada umumnya. Untuk itu alhamdulillah pada hari ini kita semua datang semua pemerhati Aulia Serambi untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keadilan, untuk menyampaikan pelurusan di dalam makam yang ada di wilayah Serambi, khususnya yang menimpa kepada Aulia Serambi, kepada leluhur kita semua, kepada guru-guru kita semua. Ada Kiai Soleh bin Musa, ada Kiai Musa, ada Kiai, ada Bunyai Munawwaro, dan semua aulia yang telah menurunkan para tokoh-tokoh di Pasuruan, yang telah mendirikan Salafiyah, yang telah mendirikan pondok pesantren di Wonosari, dan alhamdulillah sekarang Kiai Sonaji juga hadir bersama jamaahnya. Dan ini rata-rata mantan mukibin semua loh ini ya. Walaupun kiai-kiai tapi rata-rata mantan mukibin yang sudah sadar.
Semoga atensi ini, perhatian ini menjadi perhatian dari pemerintah Pasuruan, khususnya pemerintahan desa. Bukan kami tidak mampu untuk membongkar gedung yang sangat menistakan aulia kita. Bukan kita tidak mampu, kita mampu untuk membongkar. Sekarang pun kita mampu, tetapi kita harus melalui proses jalur yang benar. Nah, ini sudah benar nih. Kita akan melakukan proses jalur yang benar, menuntut kepada pemerintah desa, menuntut kepada pemerintah kecamatan, menuntut kepada pemerintah Pasuruan Kabupaten untuk segera menindaklanjuti normalisasi yang ada di Makbaro Serambi. Kepentingan kita adalah kita menjunjung tinggi aulia kita, menjunjung tinggi leluhur kita, menjunjung tinggi semua leluhur yang telah menjadi corong atau menjadi pemuka agama di Pasuruan. Bukan berarti kita tidak mampu. Dan ini setelah ini mari kita bersama-sama ke kelurahan, ke desa untuk segera mediasi atau mengkonfrontir kondisi ini, segera dilaksanakan normalisasi, dan mohon ini segera dibongkar. Karena bagaimanapun juga gedung ini adalah menyalahi aturan hukum, menyalahi aturan syar'i. Ya, gedung ini telah menyalahi aturan hukum, undang-undang tempat pemakanan umum. Ya, jadi sudah benar sebenarnya langkahnya. Tidak boleh kita membongkar sendirian, kita harus mediasi dulu, menuntut kepada aparat, menuntut kepada pemerintahan setempat ya, untuk normalisasi ya. Untuk normalisasi, karena di situ dianggap sebagai gedung pembangunan yang melanggar hukum dan melanggar syariat. Kenapa sih harus dibangun kayak rumah-rumah di situ? Emang diperbolehkan ya kayak gitu? Payah ini emang. Dan akhirnya dari kejadian itu kemudian kan dirobohkan ya, dirobohkan pada waktu itu. Dan dari akhir perobohan itu akhirnya keesokan harinya ada tuntutan dari masyarakat yang pro dengan Pak Alawi dan juga para Habib-Habib. Dan ini menuntut pada pihak kepolisian Polsek setempat ya. Ramai sekali teman-teman. Dan ini akhirnya dari Kapolsek sendiri setelah mengadakan musyawarah dengan Forkopimda mungkin ya, ini langsung memberikan tanggapan. Oke, kita simak ya bagaimana tanggapan dari Polsek setempat setelah adanya orang-orang yang melapor kepada pihak kepolisian. Yang saya hormati dan saya cintai para ulama dan habaib, rekan-rekan semua, Forkopimda dan seluruh masyarakat yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini untuk memperjuangkan apa yang rekan-rekan sampaikan. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya atas nama jabatan, saya mohon maaf atas kejadian ini. Mudah-mudahan kita sepakat dari Forkopimda, para habaib dan para ulama untuk ke depan tidak terjadi lagi. Yang kedua, tangkap Pak agar tidak terjadi lagi. Yang kedua, kami menitipkan keamanan dan ketertiban Pasuruan ini kepada jenengan semua. Ini wajah-wajahnya ya. Tidak terprovokasi. Kita jaga sama-sama. Yang ngaku-ngaku Arab tuh ya. Dari Pasuruan ini, semoga Pasuruan ini tetap aman, damai, dan nyaman. Amin. Amin. Yang ketiga, tadi kami matur ke para kiai dan para habaib, para ulama, bahwasannya percayakan kepada kami terhadap proses hukum ini. Mohon maaf, kalau untuk jangka waktu tadi kami sudah rapatkan dengan Pak Bupati. Perkembangan dari proses ini akan saya laporkan ke Pak Bupati dan akan saya koordinasikan kepada Pak Dandim, Pak Kajari, dan Ketua PN. Ya. Tentunya nanti pada saat menerima informasi jangan ditelan mentah-mentah, kecuali informasi itu dari pihak kami, dari pihak Forkopimda.
supaya tidak meluas dan tidak menjadi bias terkait dengan informasi yang kami berikan. Mohon kami diberikan kepercayaan. Malam ini setelah nanti melengkapi pelaporan, saya perintahkan Kasat Reskrim dan Kasat Intel untuk memetakan dan memprofiling. Tadi kami juga sudah menyampaikan kepada pihak keluarga apabila ada bukti-bukti, video-video, foto-foto yang bisa dijadikan bukti. Bertebaran. Kalau bukti sudah bertebaran, Pak. Polisi sudah di lokasi, Pak. Iya, menang menang. Dari 3 hal itu saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi atensi buat kita semua. Dan ini akan menjadi atensi buat saya, karena tadi juga saya sudah laporkan ke satuan atas, penekanannya memang untuk ditindaklanjuti. Harus Pak, harus wajib. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya teman-teman. Jadi ini menurut saya saking tidak gercepnya dari pihak-pihak yang terkait, termasuk dari MUI, dari Kementerian Agama, kemudian dari kalangan NU atau kepengurusan NU sendiri, nggak ada ketegasan soal polemik nasab yang akhirnya berkepanjangan sampai kemana-mana gitu lah ya. Kemudian dari laporan-laporan yang selama ini sudah dilakukan bahwa ini ada laporan pembuatan makam dan sebagainya, nggak ada respon. Akhirnya masyarakat bergerak dengan sendirinya karena memang mereka sebenarnya sudah resah banyaknya makam-makam yang seolah-olah mendapatkan perlakuan yang eksklusif dari pemerintahan setempat dulunya ya, yang akhirnya membuat keresahan di masyarakat. Dan akhirnya ketika laporan-laporan nggak ditanggapi, ya itu tadi yang terjadi kan gitu ya. Oke, semoga masalah ini segera tuntas dan semoga pemerintah setempat, aparat setempat benar-benar berlaku adil, benar-benar berlaku tegas, benar-benar mengambil sikap yang bijak. Jangan sampai menabrak hukum. Hukum kemudian menabrak hukum. Kalau memang di situ tidak diperbolehkan untuk membangun kijingan, di situ tidak diperbolehkan membangun rumah, apalagi rumah loh itu kayak bikin rumah kan. Ngapain sih? Emang orang mati harus diatapi, kalau nggak diatapi kepanasan gitu. Aneh loh kalian nih. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Yuk kita pintar-pintar mengambil info yang datang kepada kita, karena tidak semua info bisa dipertanggungjawabkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.